Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia 26 ayat 24 yang berbunyi, Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Tuhan melindungi umatnya dengan memakai orang lain. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini adalah mengungkapkan hal berita nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia dan Uria, yang dampaknya Nabi yang bekerja atau bernubuat di kerajaan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda itu, yang diperintah oleh Raja Yoyakim menghadapi masalah besar. Mereka menyampaikan kepada para petinggi raja kerajaan Yehuda itu adalah bahwa Allah Yahweh akan menghakimi umatnya bila mereka tidak mau bertobat dari dosa-dosanya. Nubuat tersebut membuat rakyat dan Raja Yoyakim, raja kerajaan Yehuda itu marah, dan mereka berusaha untuk membunuh kedua nabi itu. Uria berhasil mereka tangkap walaupun ia sempat melarikan diri ke Mesir, tetapi dibawa kembali menghadap raja dan raja membunuh dia dengan pedang. Mengapa Nabi Yeremia tidak mereka bunuh? Salah satu alasannya adalah karena ia dilindungi oleh Ahikam bin Safan sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Mungkin tidak ada di antara kenalan kita yang sedang terancam nyawanya, tetapi bisa jadi kita mengenal seseorang yang membutuhkan dukungan kita. Adakah yang menyangkut haknya diinjak-injak oleh orang lain, atau bakatnya disepelekan, yang suaranya tidak pernah didengar? Mungkin saja terjadi adanya resiko yang akan kita hadapi ketika kita membela kepentingan orang lain, seperti yang dilakukan oleh Ahikam bin Safan itu, tetapi hal itu semua tindakan yang tepat yang dilakukannya. Apabila kita mau pertanyakan apakah kita digerakkan oleh Tuhan Allah Bapa kita untuk bersuara atau bertindak bagi orang-orang yang membutuhkan dukungan maupun perlindungan dari diri kita, dan bila kita menyuarakan dukungan kita di dalam doa, maka yang akan terjadi kepada siapapun yang kita doakan itu pasti akan memperoleh pengabulan atas doa kita yang hanya sesuai dengan kehendak Allah yang terjadi. Ingatlah akan Mazmur 138 ayat 7 ini. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih Bapa, Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa mau melindungi kami, anak-anak-Mu, umat-Mu di dunia ini, yang menyangkut bahwa perlindungan itu sendiri Tuhan gunakan orang lain, bahkan juga bisa bangsa lain yang Tuhan pakai untuk boleh melindungi, menyelamatkan kami dari kuasa orang-orang yang coba mau meniadakan hal-hal yang menjadi hak-hak yang memang
boleh secara manusiawi itu dimiliki oleh setiap orang. Pada saat ini Bapa, kami juga bermohon kepadamu agar di dalam kami menunjukkan identitas kami sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus dan senantiasa hadir dalam kuat kuasa Roh Kudus. Maka itulah yang harus menjadi andalan kami sepenuhnya di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan karuniakan kepada kami selama kami juga berada dan melakukan aktivitas kehidupan di dunia ini. Sungguh untuk menyatakan iman percaya yang menyangkut tugas pengutusan Tuhan Yesus kepada kami sesuai dengan perintah agung-Mu, supaya kami tetap memberitakan Injil keselamatan Tuhan Yesus itu. Maka dari sejak gereja mula-mula, gereja perdana yang juga masih terjadi hingga kini, yaitu banyak sekali orang tidak senang, banyak sekali orang yang tidak menerima, menolak pemberitaan itu, dan bahkan sebagaimana ada banyak dari anak-anak-Mu, nabi maupun pemberita Injil-Mu, menghadapi bahkan sampai kematian, yaitu mati martir karena memberitakan iman percaya kami orang yang sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia, yang olehnya semua yang percaya kepadanya akan mendapatkan hidup yang kekal. Sambutlah harapan dan doa kami ini menurut pengabuluan-Mu Bapa, karena kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.